Evaluasi dan analisa Anda mengenai triple intervention effort yang telah dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas rupiah. Bagaimana evaluasi Anda mengenai seluruh effort yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia? Ke Pak Joshua terlebih dahulu. Ya, saya menilai terkait dengan measures dan juga kebijakan yang dilakukan oleh BI untuk setidaknya ini smoothing the volatility ya, karena kalau kita apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia sejauh ini saya pikir tidak seperti menggarami laut ya, artinya bagaimana kita membuat rupiah langsung menguat di bawah 16.000, saya pikir tidak juga ya, karena kondisi globalnya tadi kita sudah sepakat bahwa ini karena faktor eksternal, sentimen dari the Fed, dari geopolitik di Timur Tengah, sehingga berdampak pada penguatan dolar. Ya, itu yang harus kita note, bahwa yang terjadi adalah bukan rupiah sendirian yang melemah terhadap dolar Amerika, tapi memang yang terjadi adalah penguatan dolar terhadap seluruh mata uang dunia. Dan sejauh ini yang saya lihat terkait dengan triple intervention, saya pikir yang dilakukan oleh BI sudah optimal ya, tadi terkait dengan smoothing volatility, karena kalau kita bicara volatility dari rupiah sendiri, ini cenderung volatility-nya relatif tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu signifikan kenaikannya, sehingga akhirnya berdampak pada tingkat depresiasi rupiah pun juga sejauh ini kita lihat masih cenderung inline dengan peers ya, misalkan dengan even bahkan depresiasinya lebih rendah dibandingkan baht Thailand ataupun dolar Taiwan ya, dan juga peso Filipina. Ini cenderung relatif lebih terbatas ya, dan di samping itu pun juga terkait sekalipun memang dari sisi foreign tadi keluar dari stock market, namun kami melihat bahwa instrumen SRBI ya, ini juga penempatan dari investor asing di secondary market of SRBI ini pun juga meningkat cukup signifikan ya, per posisi akhir April baru sekitar 75 triliun rupiah, namun di akhir bulan Mei itu sudah naik 152 triliun. Jadi kurang lebih dalam sebulan, bulan Mei yang lalu itu ada penambahan kurang lebih hampir 75 triliun lebih gitu, sehingga ini yang menunjukkan bahwa ada foreign flows masuk ke domestik ya, sehingga makanya kita lihat juga di cadef kita pun juga meningkat ya, sehingga yang mungkin perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana komunikasi antara pemerintah ya, dan juga dalam hal ini stakeholder investor khususnya di financial market ya, agar cenderung lebih tenang ya, menenangkan pasar ya, berkomunikasi, dan tentunya kita melihat bagaimana upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh pemerintah juga ya, terakhir untuk mendorong DHE, ini pemerintah terakhir juga memberikan tambahan insentif ya untuk para eksportir yang menempatkan dananya pada instrumen-instrumen DHE di dalam negeri. Sehingga harapannya itu akan bisa menjaga dari sisi supply falas, dan juga berkaitan juga dengan permintaan tadi ya. Ini harapannya dengan kondisi seperti ini memang ini harus kita kelola ya, bagaimana ekspektasi ataupun psikologis dari masyarakat ataupun dari pelaku ekonomi ini agar tidak terjadi spekulasi gitu ya, karena pada saat level 16.000 terjadi ataupun terus meningkat, ini ekspektasinya ataupun psikologis dari pasar ini kan level 16.000 ini kan dekat dengan krisis 98 ya, artinya analogi dengan krisis 98. Jadi ini yang harus kita edukasi masyarakat dan juga dari sisi market ya, bahwa level 16.000 ini saya pikir secara year to date ya, pelemahan rupiah ini sekitar 5%, artinya tidak lebih buruk dibandingkan krisis 98. Sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mungkin ke depannya bagaimana dari sisi, khususnya kalau kita bicara DHE, ini kan memang ada sebagian industri ini agak sedikit keberatan ya, terkait dengan pemenuhan sepertiga dari hasil ekspornya yang harus ditempatkan. Dan sekalipun memang sudah ada insentif PPH dari pemerintah yang sudah dikeluarkan baru-baru ini saja, namun insentif itu ternyata belum cukup meng-offset ya cost yang ditambahkan, ataupun yang ada tambahan cost karena ada sepertiga operational cost yang harus dibebankan lagi oleh untuk ke eksportirnya gitu. Sehingga memang ini dari sisi BI saya pikir sejauh ini sudah cukup optimal dan maksimal. Dan yang terpenting adalah bagaimana tadi menjaga volatilitas agar
rupiah dari sisi volatilitasnya tetap terjaga dan inline dengan kondisi peers yang lain juga. Oke, inline dengan kondisi peers yang lain juga. Tadi seperti yang disampaikan, secara year to date sudah terjadi koreksi sekitar 5% ya, Pak Joshua ya, dengan adanya penguatan yang terjadi di XY. Bagaimana sebenarnya Pak keadaan rupiah terhadap peer currencies lainnya? Apakah kita berada di posisi yang bahkan ternyata lebih baik dibandingkan currency mata uang lain, emerging markets lainnya, bagaimana Pak? Ya, kalau kita bicara tadi terkait dengan Asian currencies ya. Jadi yang paling lemah saat ini tadi Japanese yen yang melemah 10%, lalu kita juga lihat Korean won juga melemah sekitar 6% ya. Baht Thailand juga melemah lebih dalam lagi hampir 7%. Dolar Taiwan pun juga sama 5,6% dan rupiah pelemahannya sekitar 5,5% year to date ya. Jadi artinya pelemahan rupiah saat ini tidak yang paling jelek ataupun paling buruk ya dibandingkan dengan Asian currency yang lainnya gitu ya, sehingga ya itu karena tadi kita bicara apa measures yang sudah dilakukan oleh BI, triple intervention ini. Kalau tidak ada langkah-langkah intervensi dari Bank Indonesia, tentu saya melihat ada potensi bahwa mungkin saja rupiah bisa melemah dari kondisi saat ini gitu. Jadi artinya secara counterfactual kita melihat bahwa dengan adanya measures yang dilakukan oleh Bank Indonesia, ini setidaknya bisa membatasi pelemahan rupiah lebih lanjut, karena memang kalau kita melihat dari sisi fundamentalnya, ekonomi Indonesia sejauh ini dari beberapa indikator makro baik internal balance ataupun external balance-nya menunjukkan data-data yang cukup baik gitu, sehingga tidak ada alasan untuk rupiah melemah paling dalam ataupun melemah sendirian dibandingkan dengan Asian currency-nya. Jadi artinya kembali lagi smoothing the volatility, artinya bagaimana upaya dari BI tersebut ini dapat mengurangi ataupun membatasi volatilitas pada nilai tukar rupiah. Itu yang saya pikir sudah berhasil dilakukan. Sudah cukup jelas. Baik, terima kasih banyak Pak Joshua. Pak Branko, kan pekan ini sebenarnya publik itu sedang menanti kabar Pak dari Amerika Serikat rilis inflasi dan juga menanti seperti apa sih kebijakan suku bunga The Fed, walaupun ya sama kita sudah bisa memproyeksikan bahwa most likely suku bunga The Fed akan ditahan lagi ya Pak, dan higher for longer is still here to stay. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksi rupiah di tengah akan adanya dua kabar tersebut? Apakah somehow sudah ke-price-in ke pergerakan rupiah sekarang, ataukah nanti ketika akhirnya keluar secara resmi dari FOMC bahwa akan ditahan lagi ya, karena possibility-nya seperti itu, nanti akan terpuruk kembali ke depannya rupiah Pak? Oke, kalau untuk data short term yang mau keluar adalah inflasi dan habis itu FOMC meeting. Oke. Nah, dua output yang akan keluar, satu mengenai inflasi, ini ekspektasinya lebih rendah ya daripada yang sebelumnya. Jadi kalau dia lebih tinggi, ya automatically dolar ini kembali akan menunjukkan kekuatannya gitu ya. Yang kedua adalah dot plot. Kalau kita ada FOMC meeting itu juga ada dot plot, di mana merupakan indikasi ekspektasi berapa besar penurunan atau kenaikan suku bunga. Nah, sekarang ini dot plotnya kan adalah yang terakhir itu kan 3 kali penurunan ya. Nah, market kalau kita lihat udah memprice in 2 kali sampai 1 sampai 2 kali lah penurunan. Jadi kalau nanti dot plotnya ini nggak sesuai, jadi misalnya dia cuman 1 kali gitu ya. Nah, ini pergerakan pasar akan terjadi lagi. Sekarang sekitar 83% dari market expect bahwa akan terjadi 2 kali penurunan. Jadi tadinya lebih hampir 90-100 ya. Jadi 2 faktor ini akan mempengaruhi DXY atau dollar index, and therefore akan mempengaruhi juga semua mata uang against US dollar. Jadi 2 faktor ini yang akan ditunggu oleh pasar short term gitu ya. Dan ini berpotensi volatility.